Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua menjelang siang. Hari ini tanggal 14 hari Selasa. Tadi saya masuk ke tempat komalnya Yonatan Nandar gitu kan. Saya tanya tentang dia Nabi Isa, karena dia yang mendengung-dengungkan bahwa Nabi Isa adalah Yesus, Yesus adalah Nabi Isa. Dia yang mendengung-dengungkan bahwa Yesus menikah dan mempunyai anak. Saya cuma tanya, kalau betul Nabi Isa itu adalah Yesus, Yesus adalah Nabi Isa, di mana literasi Islam yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu pernah menikah? Seperti itu. Dia mengeluarkan dua surat dalam Al-Quran yang nggak bisa menjawab pertanyaan saya. Terus saya tanya lagi literasi Islam lainnya, dia tidak bisa jawab, tapi dia menggunakan literasi yang bukan dari Islam. Saya udah bilang saya cuma ingin dari literasi Islam, saya butuh dari literasi Islam, saya tidak butuh dari Islam. Kenapa? Sebetulnya saya tidak ingin umat Islam tersesat kan. Karena sebagian besar ulama mengatakan bahwa Nabi Isa itu belum pernah menikah waktu itu. Jadi ada seorang yang bernama Yonatan Nandar yang mengatakan bahwa Nabi Isa adalah Yesus, Yesus adalah Nabi Isa, yang mengatakan bahwa Yesus pernah menikah. Ya, saya pertanyakan, kalau dia mengatakan bahwa Nabi Isa pernah menikah itu setuju sekali. Saya menyesatkan umat Islam. Apakah salah saya mengatakan bahwa dia menyesatkan umat Islam? Berapa ratus, berapa ribu, kalau dia tahu, dia mengatakan bahwa Nabi Isa pernah menikah, sedangkan dia sendiri tidak bisa menunjukkan literasi Islam yang kuat untuk mengatakan bahwa Nabi Isa itu menikah. Sebenarnya tujuan dia itu apa sih? Saya juga nggak ngerti. Agama Islam tidak perlu dibela dengan cara yang konyol dan memalukan seperti itu, Yonatan Anda. Tidak salah, Ibu tidak salah. So, jadi saya tantang Anda, tunjukkan literasi Islam yang betul-betul kuat yang mengatakan bahwa Nabi Isa pernah menikah. Kalau tidak, Anda tarik balik mengatakan bahwa Nabi Isa itu pernah menikah. Saya tidak bela orang Yesus itu Tuhannya orang Kristen. Yang saya bela adalah agama Islam saya. Agama Islam saya mengatakan bahwa Nabi Isa itu belum menikah, belum pernah menikah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saudaraku semuanya, bagaimana tanggapan kita setelah melihat Ibu Yuni ya menentang Yonatan Nandar, di mana Bu Yuni mengatakan kalau si Nandar itu sering sekali mendengung-dengungkan kalau Isa itu Yesus dan Yesus itu Isa. Dia menyamakan antara Isa dan Yesus itu. Dia mengatakan kalau Isa itu Yesus, kalau Yesus itu Isa. Ini adalah satu pribadi yang sama kalau menurut si Yonatan Nandar. Padahal sama-sama kita ketahui antara Isa Al-Masih dan Yesus Kristus itu pribadi yang berbeda. Sangat berbeda. Kita bisa melihat dari namanya saja sudah berbeda. Ya, nama saja berbeda. Di mana lahirnya berbeda, ibu berbeda, garis keturunan itu berbeda. Jadi bagaimana mungkin Isa ini Yesus, Yesus Isa? Lalu kita juga bisa melihat Yesus Kristus di Alkitab, bagaimana kelahirannya, bagaimana kematiannya, dan bagaimana kebangkitannya. Di mana tiga hal ini tidak pernah diceritakan oleh saudara-saudara kita umat Islam. Dan Bapak Ibu, saya belum pernah mendengar daripada para alim ulama kalau Isa Al-Masih itu menikah dan punya anak. Saya lama sekali di dalam agama Islam, sangat lama. Kalau dalam agama Kristen, saya baru jalan 7 tahun. Di dalam agama Islam, saya lama sekali. Mulai dari umur 0, 1 hari, sampai umur 33 tahun, saya berada di dalam agama Islam. Lama. Belum pernah saya mendengar dari ustadz saya di Aceh dan alim ulama di Aceh yang mengatakan kalau Isa Al-Masih alaihi salam tuwassalam menikah dan punya anak. Lalu benar yang Bu Yuni tanyakan, dari mana Yonatan Nandar tahu kalau Isa Al-Masih menikah lalu punya anak? Kalau Yesus Kristus jelas, sejarahnya itu jelas sekali, garis keturunan jelas, dari mana asalnya itu sangat jelas, bagaimana kematiannya diceritakan dengan begitu detail, dan bagaimana dia bangkit diceritakan begitu detail. Berbeda dengan Isa Al-Masih yang samar-samar, Bapak Ibu, tidak tahu. Ya, memang ada beberapa kesamaan antara Isa Al-Masih dan Yesus Kristus. Tetapi sangat banyak perbedaan antara Isa dan Yesus.
Tapi yang ingin kita bahas kali ini adalah dari mana Yonatan Nandar tahu kalau Yesus Kristus menikah dan punya anak. Begitu juga Isa Al-Masih. Tidak ada satupun orang Kristen meyakini apa yang disampaikan oleh Yonatan Nandar karena bertentangan dengan Alkitab. Kalau ada ayat dalam Alkitab, ya kita percaya, kita imani. Tapi tidak pernah ada ayat dalam Alkitab kalau Yesus Kristus menikah, apalagi punya anak. Karena tujuan Yesus Kristus datang ke dunia ini bukan untuk kawin mengawini, bukan untuk anak beranak, enggak. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Kawin lagi, tidak lama kawin lagi, itu nabi lain. Kalau Yesus tidak. Karena tujuan datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Jadi tidak ada kepikiran sedikit pun Yesus datang ke dunia ini di tengah-tengah manusia untuk menikah dengan manusia. Karena gen dia bukan gennya manusia. Jadi berbeda sekali antara Yesus dengan nabi-nabi yang lain. Makanya dia tidak menikah. Karena tujuan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia, orang-orang yang berdosa supaya tidak masuk neraka. Ya. Sehingga kita semuanya selamat masuk surga, berada di dalam surga. Kita tidak berada di dalam neraka. Saya sering sekali katakan Bapak Ibu, di iman percaya saya yang lama benar-benar ditetapkan masuk neraka. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hataman maqdiyan. Ini harus kita dengung-dengungkan. Kenapa? Supaya tidak ada orang yang masuk neraka. Karena tidak mau orang masuk neraka. Kalau kita bertanya sama orang-orang ketika saya melakukan penginjilan, ibu mau nggak masuk neraka? Bapak mau nggak masuk neraka? Mas, kakak, mbak, abang mau tidak masuk neraka? Tidak ada yang mau. Tetapi ketika kita bertanya mau nggak masuk surga? Mau, tapi tidak yakin tuh masuk surga. Kenapa? Karena tidak begitu jelas bagaimana cara masuk surga. Kalau dengan amal kebaikan segala macam, tidak begitu jelas juga sebesar apa amal kita, sebanyak apa amal kita. Bila dibandingkan antara amal dan kesalahan serta dosa, kira-kira mana yang banyak yang kita lakukan masa di dunia ini, masa kita hidup di dunia ini? Apakah amal yang paling banyak kita lakukan atau dosa yang paling banyak kita lakukan? Kalau ini kita bertanya, selalu orang menjawab, banyak dosa yang saya lakukan Bang Pendi bila dibandingkan dengan amal kebaikan yang saya lakukan. Banyak dosa. Nah, dengan dosa sebanyak itu, dengan dosa sebesar itu, apakah mungkin kita bisa masuk surga? Tidak mungkin. Karena orang berdosa itu tempatnya di neraka dan kekal dalam neraka. Dalam surat Al-Baqarah juga dikatakan, bala man kasaba sayyi'atan wa ahattat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bukan demikian yang benar, melainkan siapa yang berbuat dosa dan dia telah diliputi oleh dosanya, maka orang itu penghuni neraka dan kekal dalam neraka. Barang siapa yang berbuat dosa, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Sekalipun dia si A, si B, si C, si D, si E berdosa, pasti melakukan kesalahan, pasti melakukan dosa. Di sebuah hadis dikatakan dalam iman saya yang lama, kullu bani adaman khata'un. Setiap anak Adam, setiap anak manusia khata'un, pasti melakukan kesalahan dan dosa. Wa ghairu khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan dan dosa adalah bagi mereka yang bertobat. Nah, jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, yang pertama ditetapkan masuk neraka, yang kedua, neraka itu tempat disediakan untuk orang-orang yang berdosa. Sementara tidak ada manusia yang tidak berdosa. Tidak ada. Maka kita butuh juru selamat. Kita butuh Yesua HaMasyiah untuk menyelamatkan kita atau untuk memisahkan kita dari kesalahan, dari pelanggaran, dari dosa kita. Ketika kita terima dia, kita dituntut oleh firman supaya kita berada dalam firman. Sehingga ketika kita ingin melakukan kesalahan, pelanggaran, ada firman dalam hati kita, ada Ruach HaKodes dalam hati kita yang mengingatkan kita tentang dosa yang akan kita lakukan. Ini dosa, jangan lakukan. Ini pelanggaran, jangan lakukan. Nah, disitulah kita bisa ketahui fungsi Ruach HaKodes, Roh Kudus dalam hati kita untuk menginsafkan
kita dari kesalahan, dari dosa kita. Dia ingatkan terus-terusan kita akan dosa, akan kesalahan, akan pelanggaran kita. Sehingga kita semakin hari semakin tahu, dan kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Semakin dekat, sampai akhirnya Alkitab mengatakan kita semakin serupa dan segambar dengan firman Tuhan ketika kita berada dalam firman Tuhan, dan kita semakin dekat dengan firman Tuhan. Nah, ini saudaraku yang dikasihi Tuhan yang harus diketahui oleh saudara-saudara kita dari seberang. Jadi antara Isa Al-Masih dan Yesus Kristus itu bukan pribadi yang sama. Jadi jangan disama-samakan. Nah, benar seperti Bu Yuni bilang tadi, tunjukkan buktinya, ayatnya, dalilnya. Kalau ada hadis, tunjukkan hadisnya di mana Isa Al-Masih menikah. Dengan siapa dia menikah? Kalau dia punya anak, siapa anaknya? Tunjukkan. Maka Bu Yuni terus kejar itu supaya si Nandar bisa menjawab. Sampai-sampai Bu Yuni tanyakan, Nandar, kemana kamu lari? Kenapa kamu tidak menjawab pertanyaan saya? Memang tidak bisa jawab, Bapak Ibu. Kenapa tidak bisa jawab? Karena itu tidak ada jawaban. Dan itu tidak ada bukti kalau Isa Al-Masih menikah. Saya lama sekali di dalam agama Islam, sangat lama. Tidak pernah satupun ustadz saya yang mengatakan Isa Al-Masih menikah. Tidak pernah. Nah, apalagi kalau kita samakan antara Isa dan Yesus, jauh sekali berbeda bagaikan langit dan bumi. Nah, maka dari itu di zaman internet ini jangan suka ngibul, ya. Ini zaman di mana semua terbuka. Tidak ada yang bisa ditutup-tutupi. Ketika ada orang yang mencoba untuk menggoreng sesuatu, maka orang lain yang melihat gorengan itu akan cari tahu ini gorengannya dari mana, terbuat dari apa, siapa yang buat, di mana dibuat. Orang akan cari tahu dan kedapatan. Nah, begitu juga kalau tidak ada kedapatan. Oh, ternyata kamu hanya mengada-ngadakan. Nah, sampai Bu Yuni bilang, aduh malu sekali, agama tidak perlu dibela seperti itu. Sampai segitunya Bu Yuni mengajari seorang polemikus yang mengatakan kalau dia adalah seorang evangelis. Maka dari itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita jadi tahu di zaman internet ini yang tidak bisa ditutup-tutupi dan tidak bisa orang dibodohi seperti dulu-dulu. Kalau dulu orang bisa dibodohi karena bukan zaman internet. Kalau sekarang zaman internet, orang bisa search di Google, akan dapat, akan ketahuan. Tidak ada yang bisa ditutupi dan tidak ada yang bisa disembunyikan. Dan yang selanjutnya, perbedaan antara Isa Al-Masih dan Yesus Kristus, kita bisa melihat kedatangannya yang kedua kali. Isa Al-Masih datang yang kedua kali untuk membunuh babi, di mana kita bisa lakukan. Untuk mematahkan salib, gampang sekali salib kita patahkan. Untuk menghapus jizyah, menghapus pajak. Nah, lalu kita melihat bagaimana Yesus datang yang kedua kali. Mengangkat kita orang yang percaya, menyelamatkan kita orang yang percaya, dan menghakimi orang yang hidup dan orang yang mati. Nah, ini kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Lalu kita melihat kedatangan Isa Al-Masih yang kedua kali. Nah, Isa Al-Masih nanti digambarkan dalam sebuah hadis, dia melakukan sholat subuh dan dia jadi makmum. Nah, bahkan digambarkan dia adalah jantinya jadi pengikut Nabi Muhammad. Nah, jadi Yesus Kristus Nandar tidak pernah menikah. Isa Al-Masih juga begitu, tidak pernah menikah. Nah, mungkin dia lebih hebat daripada alim ulama, para kiai, para tokoh-tokoh agama. Mungkin dia lebih hebat mengatakan Isa Al-Masih menikah. Ya, itu terserah dia Bapak Ibu ya. Yang jelas kita lebih tahu, tetapi kita perlu membahas hal ini supaya tidak ada orang yang bisa dibodoh-bodohin. Nah, di dalam kekristenan itu sudah jelas sekali. Dan jadi kita semakin hari semakin cerdas dalam beragama, dalam beriman. Jangan sampai salah beriman. Assalamualaikum bishim hamasyah. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus hamasyah. Berwah Kodes memberkati kita semua. Haleluya, amin. Salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget.
baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa bahagia dalam doa syafaat saudara. Terima kasih.